Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Narasi tentang kepemimpinan dan keterkaitan masalah penerapan hukum dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, dan negara menurut persepsi agama Islam dalam bentuk Amirul Mukminin dan Khalifah. Dalam narasi ini saya akan membahas persepsi tentang kepemimpinan dan hukum yang berlaku dan harus diterapkan oleh setiap umat Islam baik dalam skala keluarga, sosial, kenegaraan dalam bentuk negara Emirat Islam dan pada skala global dalam bentuk khalifah, yang semuanya mengacu pada referensi beberapa ayat Quran terkait permasalahan tersebut baik secara historis yang terjadi pada saat kepemimpinan para nabi dan juga kewajiban penerapan hukum Allah pada setiap zaman yang harus dikendalikan oleh Amirul Mukminin dan khalifah. Oleh karena definisi pemimpin dalam Islam adalah merupakan orang yang harus menjalankan amanah dengan penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan baik keluarga, sosial, negara dan global dunia, maka sebelum dilanjutkan dengan penjelasan tentang masing-masing model kepemimpinan dengan referensi Quran yang terkait dengan kata pemimpin, maka terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang keharusan dan kewajiban menggunakan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan, yaitu beberapa referensi Quran sebagai berikut. Berikut penjelasan makna hukum Allah sesuai Quran. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur, yahkumu bihan nabiyuna allazina aslamu lillazina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru bimastufizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Fala tasyawun nasawasyauni wa la tasitaru bi ayati samanan qalila wa mal lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 45. Wa katabna alaihim fiha nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal usuna bil usuni was sina bis sini wal jurha qisas. Faman tasqadaqa bihi fahuwa kafaratullah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humus zalimun. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Wa qafaina ala asarihim bi isabni maryama musyriqal lima baina yadayhi minat taurati wa atainahul injila fihi hudaw wa nuru wa musyriqal lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mawizotal lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 47. Wal yahkum ahlul Injil bima anzalallahu fihi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musyriqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulin jalna minkum syirata wa min hajar walau sya'allahu laja alakum ummata wahidata walakil liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marjiukum jami'an fayunabi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun.
Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 49. Wa anikum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi ahwahum wa sadhamay yaftiduka amba bima anzalallahu ilaih fa in tawallaw falamana ma yuridullahu wa yusibahum bibadi sunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memberdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabgun, wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Narasi pertama, tentang pemimpin dalam konteks keluarga atau rumah tangga. Referensi Quran ayat 34 Surah An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasyolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna faisuhunna wahjuruhunna fil madji wadribuhun. Fa in atanakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Narasi kedua, tentang 12 orang pemimpin bagi Bani Israel yang menerapkan hukum Allah dengan mengikuti rasul-rasulnya sehingga umatnya akan diampuni dosanya serta dimasukan ke dalam surga kelak. Referensi Quran ayat 12 Surah Al-Maidah. Walaqad akhadallahu mitsaqal bani Israil wa ba'asna minhum musnai asyara naqiba wa qala inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataytumus zakata wa amantum birusuli wa azartumuhu wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukafiruna ankum sayiatikum wa la udkhilanakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da zalika minkum faqad dalla sawa as-sabil. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kisah yang disebutkan di atas adalah menunjukkan bahwa Allah telah membuat perjanjian dengan umat Bani Israel dengan mengangkat 12 orang pemimpinnya untuk diikuti dan ditaati oleh pengikutnya dengan melaksanakan perintah Allah seperti sholat dan zakat untuk memperoleh balasan di akhirat kelak dengan dimasukkan ke dalam surga. Dan siapa yang ingkar dan kafir sesudahnya, maka mereka termasuk orang yang tersesat dari jalan yang lurus.
Sebenarnya konteks ayat di atas meskipun merupakan kisah pada umat Nabi Musa dari Bani Israel yang mengikuti para pemimpin yang ditentukan Allah dengan tetap konsisten menjalankan hukum sesuai dengan kitab yang diturunkan kepada mereka akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat, tapi sebaliknya yang mengingkari dan kafir setelah itu akan menjadi tersesat dari jalan yang lurus dengan konsekuensi masuk neraka. Tetap berlaku bagi umat Nabi Muhammad untuk selalu tetap konsisten dalam menjalankan hukum Allah yang diamanatkan kepada pemimpin yang penerapannya dilakukan melalui negara Emirat Islam dan Khalifah. Respons. Ayat tersebut adalah penggalan dari surat Al-Maidah ayat 12 dalam Al-Quran. Ayat ini berisi janji Allah kepada Bani Israel yang akan diberikan keberkahan jika mereka memenuhi beberapa syarat, yaitu mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasul Allah, membantu rasul-rasul tersebut, dan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Jika mereka memenuhi syarat tersebut, Allah berjanji akan menutupi dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke surga yang mengalir sungai di dalamnya. Namun, barang siapa yang kafir setelah itu, maka ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Terjemahan lengkap ayat tersebut adalah: dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Komentar atas respons mereka. Dari respons yang mereka sampaikan atas narasi ini sepertinya bersikap moderat meskipun tidak ada penolakan secara langsung, karena apa yang disampaikan dalam respons mereka hanya terkait dengan kondisi di akhirat kelak, tapi tidak terlalu fokus pada masalah kewajiban tentang penerapan hukum Allah saat kehidupan di dunia dengan konsep kepemimpinan Emirat Islam dan Khalifah, sepertinya tetap mendukung negara dengan sistem sekuler. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara, dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin. Narasi ketiga, tentang pemimpin dari orang-orang MUSYIK. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik dari orang sekuler yang telah menyekutukan Allah dengan sesuatu itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya menjadi tidak dipedulikan. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya yang demikian itu, maka tinggallah mereka atas hukum sekuler yang mereka ada-adakan sesuai kepentingan hawa nafsunya dengan menolak hukum Allah. Referensi Quran ayat 137, Surah Al-Anfal terbalikan. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu mafaluhu fasaham wa ma yaftarun. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Respons. Pernyataan tersebut menggambarkan situasi di mana pemimpin-pemimpin yang menganggap diri mereka sebagai orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu sekuler, mendorong pengikut mereka untuk melakukan tindakan yang dianggap buruk, seperti membunuh anak-anak untuk mencapai tujuan tertentu, dan mengabaikan ajaran agama. Mereka menciptakan hukum sendiri yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, menolak hukum Allah, dan menganggap baik apa yang sebenarnya buruk. Berikut adalah penjelasan lebih rinci dari pernyataan tersebut. Pemimpin-pemimpin yang menyekutukan Allah. Pernyataan ini mengkritik para pemimpin yang, meskipun mengaku beriman, pada kenyataannya menyekutukan Allah dengan ideologi lain sekuler dalam konteks ini. Mereka menempatkan ideologi tersebut di atas hukum Allah. Membunuh anak-anak. Tindakan ini merujuk pada praktik pembunuhan anak-anak yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat pada masa lalu, seringkali karena alasan ekonomi atau kepercayaan.
Pernyataan ini mengkritik pemimpin yang membenarkan tindakan tersebut. Menyesatkan agama. Tindakan para pemimpin ini juga dianggap menyesatkan agama, karena mereka mengaburkan ajaran agama dan menggantinya dengan hukum dan nilai-nilai yang bertentangan. Menolak hukum Allah. Mereka menolak hukum Allah dan menciptakan hukum sendiri yang sesuai dengan kepentingan mereka. Ini adalah bentuk penentangan terhadap otoritas Allah dan penolakan terhadap kebenaran agama. Hawa nafsu. Pernyataan ini menekankan bahwa tindakan mereka didorong oleh hawa nafsu, bukan oleh kebenaran agama. Mereka mencari pembenaran untuk tindakan mereka sendiri, daripada mengikuti jalan yang benar. Tinggal atas hukum yang mereka buat. Pada akhirnya, mereka dibiarkan dengan hukum yang mereka buat sendiri, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Secara keseluruhan, pernyataan ini adalah kritik terhadap pemimpin yang menyimpang dari ajaran agama, menggunakan kekuasaan mereka untuk membenarkan tindakan yang buruk dan menolak otoritas Allah. Komentar atas respons mereka. Dari respons yang mereka sampaikan atas narasi ini sepertinya bersikap moderat meskipun tidak ada penolakan secara langsung, karena apa yang disampaikan dalam respons mereka hanya terkait dengan kondisi di akhirat kelak, tapi tidak terlalu fokus pada masalah kewajiban tentang penerapan hukum Allah saat kehidupan di dunia dengan konsep kepemimpinan Emirat Islam dan Khalifah, sepertinya tetap mendukung negara dengan sistem sekuler. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara, dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin. Narasi keempat, tentang larangan mengikuti pemimpin selain yang ditentukan Allah. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Hal ini menggambarkan bahwa umat Islam diharuskan mengikuti hukum yang diturunkan dan ditentukan oleh Allah dalam semua kitabnya, serta larangan mengikuti pemimpin selainnya, yaitu para pemimpin yang diamanatkan oleh Allah untuk menerapkan hukum-hukumnya melalui para Amirul Mukminin dalam lingkup negara Emirat Islam dan dalam bentuk khalifah secara global, dan jika tidak ada bentuk kepemimpinan tersebut seperti situasi pada saat ini di mana sistem negara sekuler, maka hanya Allah lah yang sebagai pemimpin yang harus diikuti dan ditaati. Dilarang untuk mentaati mereka orang sekuler yang bukan menerapkan hukum Allah. Referensi Quran ayat 3, Surah Al-Apetik terbalik raf. Itabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tatabi'u min dunihi awliya, qalilan ma tazakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Respons. Ayat tersebut, yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 3, berisi perintah untuk mengikuti ajaran yang diturunkan dari Allah dan larangan mengikuti pemimpin selainnya. Ayat ini juga menyiratkan bahwa sedikit sekali orang yang mengambil pelajaran dari ajaran-ajaran tersebut. Penjelasan lebih detail, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ayat ini memerintahkan umat manusia untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, yaitu ajaran yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Ayat ini melarang umat manusia untuk mengikuti pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yang bertentangan dengan ajaran Allah, seperti setan, pendeta, atau tokoh agama yang menyimpang. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ayat ini menyiratkan bahwa sedikit sekali orang yang benar-benar mengambil hikmah dan pelajaran dari ajaran-ajaran yang telah diturunkan, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh ajakan yang menyesatkan. Pesan utama ayat ini adalah pentingnya berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasul-Nya sebagai pedoman hidup. Kewaspadaan terhadap ajakan yang menyesatkan dari pemimpin atau tokoh yang tidak mengikuti ajaran Allah. Dorongan untuk terus belajar dan mengambil pelajaran dari ajaran agama agar terhindar dari kesesatan. Respons 2. Ayat ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Dalam surat Al-A'raf ayat 3, mengandung perintah untuk berpegang teguh pada ajaran Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, serta larangan mengikuti pemimpin yang menyesatkan.
Ayat ini juga menyindir bahwa sedikit orang yang mengambil pelajaran dari peringatan tersebut dan tetap mengikuti jalan yang benar. Penjelasan lebih lanjut, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Titik 2. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Segala aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah, hubungan sosial, harus berlandaskan pada wahyu Allah. Petik 2 titik. Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Larangan ini ditujukan kepada mereka yang mengajak kepada kesesatan, yang tidak berlandaskan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ini mencakup pemimpin yang menerapkan hukum selain hukum Allah, atau yang menyeru pada perbuatan maksiat. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ayat ini menyayangkan sedikitnya orang yang mau mengambil pelajaran dari peringatan tersebut dan tetap mengikuti jalan yang benar. Banyak yang lebih memilih mengikuti hawa nafsu atau ajakan pemimpin yang menyesatkan, padahal terdapat banyak hikmah dan pelajaran dalam ajaran Allah. Implikasi dalam konteks negara sekuler. Dalam konteks negara sekuler, ayat ini memiliki makna bahwa seorang muslim tetap terikat pada hukum Allah. Jika negara tidak menerapkan hukum Allah, maka seorang muslim tetap wajib berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, serta tidak boleh mengikuti aturan atau pemimpin yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pentingnya menjadikan Allah sebagai pemimpin. Ayat ini menegaskan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak menjadi pemimpin dan ditaati. Ketaatan kepada Allah harus didahulukan daripada ketaatan kepada siapapun, termasuk penguasa sekuler. Jika ada pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah, maka umat Islam tetap harus berpegang pada hukum Allah dan tidak boleh mengikuti pemimpin tersebut dalam hal-hal yang bertentangan dengan agama. Komentar atas respons mereka. Dari respons yang mereka sampaikan atas narasi ini sepertinya bersikap moderat meskipun tidak ada penolakan secara langsung, karena apa yang disampaikan dalam respons mereka hanya terkait dengan kondisi di akhirat kelak, tapi tidak terlalu fokus pada masalah kewajiban tentang penerapan hukum Allah saat kehidupan di dunia dengan konsep kepemimpinan Emirat Islam dan Khalifah, sepertinya tetap mendukung negara dengan sistem sekuler. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara, dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin. Narasi kelima. Narasi tentang memerangi orang kafir termasuk pemimpinnya yang mengingkari janji yang disepakati serta mencerca atau menistakan umat Islam. Jika mereka merusak sumpah janjinya sesudah mereka berjanji dari orang sekuler, seperti pemimpin mereka berjanji dan bersumpah untuk menerapkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya pada saat pemimpin mereka dilantik dan bahkan kemudian mereka mencerca agamamu, serta mengingkari janjinya, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti. Jadi memerangi orang kafir bagi umat Islam adalah diwajibkan jika mereka menistakan dan menghina umat Islam dan menolak penerapan hukum Allah, berarti hukum Allah statusnya adalah dianggap lebih rendah dari hukum jahiliyah yang mereka buat menurut keinginan hawa nafsu saja, seperti yang dilakukan oleh mereka orang sekuler. Itu ayat muhkamat dan jelas, jadi ulama dilarang menafsirkan sesuai hawa nafsunya yang mendukung mereka berarti termasuk ke dalam kelompok mereka kafir. Referensi Quran ayat 12 Surah At-Taubah. Wa inna kasuwaimanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu aimatal kufri innahum la aimana lahum la'allahum yantahun. Jika mereka merusak sumpah janjinya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti. Respons dari media digital. Pernyataan tersebut merujuk pada interpretasi sebagian orang terhadap surat At-Taubah ayat 12 dalam Al-Quran. Ayat tersebut memang memerintahkan untuk memerangi pemimpin-pemimpin orang kafir yang merusak janji dan mencela agama Islam. Namun, pemahaman dan penerapan ayat ini sangat beragam dan menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Beberapa ulama menekankan pentingnya konteks sejarah dan sosial saat ayat ini diturunkan, sementara yang lain lebih menekankan pada aspek universalitas pesan perang dalam ayat tersebut.
Berikut adalah poin-poin yang perlu diperhatikan. 1. Surat At-Taubah ayat 12. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan tentang memerangi pemimpin-pemimpin kafir yang melanggar janji dan mencela agama. Namun, penting untuk memahami konteks ayat ini dalam sejarah diturunkannya, yaitu pada masa perang antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy di Madinah. 2. Perbedaan tafsir. Ada berbagai pendapat mengenai bagaimana ayat ini seharusnya dipahami dan diterapkan dalam konteks masa kini. Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ini bersifat khusus untuk konteks perang pada masa Nabi Muhammad SAW, sementara yang lain berpendapat bahwa ayat ini memiliki pesan yang universal dan berlaku untuk situasi apapun yang melibatkan pelanggaran janji dan penyerangan terhadap agama Islam. 3. Ulama dan hawa nafsu. Pernyataan tentang ulama yang menafsirkan ayat sesuai hawa nafsu adalah klaim yang serius dan perlu dibuktikan. Penafsiran Al-Quran melibatkan pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, konteks sejarah, dan prinsip-prinsip hermeneutika. Seorang ulama yang baik akan berusaha untuk menafsirkan ayat dengan objektif dan berdasarkan kaidah ilmuwan. 4. Orang sekuler. Istilah orang sekuler dalam konteks ini mungkin merujuk pada mereka yang berpegang pada nilai-nilai sekuler sebagai dasar negara Indonesia. Sekuler menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi, yang mungkin bertentangan dengan pemahaman ayat yang menekankan perang terhadap orang kafir. Perlu diingat bahwa interpretasi agama dan ideologi negara dapat berbeda dan perlu disikapi dengan bijaksana. 5. Ayat muhkamat. Pernyataan bahwa ayat ini adalah ayat muhkamat jelas perlu dikaji lebih lanjut. Meskipun beberapa ayat Al-Quran memang jelas maknanya, banyak ayat lain yang memerlukan penafsiran lebih mendalam. Ayat-ayat tentang perang, misalnya, seringkali menjadi perdebatan karena melibatkan aspek sosial, politik, dan etika yang kompleks. Penting untuk diingat bahwa memahami Al-Quran memerlukan pemahaman mendalam dan konteks sejarah yang tepat. Penafsiran Al-Quran dapat berbeda-beda, dan penting untuk menghargai perbedaan pendapat tersebut. Kekerasan dan permusuhan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Sekuler sebagai dasar negara Indonesia menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Pernyataan di atas mengandung beberapa klaim yang perlu diuji kebenarannya dan dikaji lebih lanjut. Sebaiknya, pelajarilah Al-Quran dan hadis dengan merujuk pada sumber-sumber yang terpercaya dan konsultasikan dengan ulama yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang Islam. Respons 2. Pernyataan tersebut merujuk pada penafsiran surat At-Taubah ayat 12 dalam Al-Quran, yang secara harfiah berarti, jika mereka merusak sumpahnya setelah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Penjelasan lebih lanjut. Ayat ini, dalam konteksnya, berbicara tentang orang-orang yang melanggar perjanjian dan mencela agama. Dalam konteks historis, ayat ini diturunkan terkait dengan perjanjian yang dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Namun, dalam perkembangannya, ayat ini seringkali dikutip dan ditafsirkan dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam konteks hubungan antara umat Islam dengan pemimpin yang tidak adil atau mengingkari janji. Beberapa poin penting terkait dengan penafsiran ayat ini. Perjanjian yang dilanggar. Ayat ini menyoroti pentingnya menepati janji, terutama janji yang telah dibuat secara resmi, seperti sumpah jabatan. Peran kita. Frasa perangilah dalam ayat ini seringkali ditafsirkan sebagai perintah untuk melawan pemimpin yang melanggar janji dan menindas. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa perang di sini tidak selalu berarti peperangan fisik, tetapi juga bisa berarti perlawanan secara moral, politik, atau hukum. Orang kafir. Istilah orang kafir dalam konteks ayat ini merujuk pada mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga mereka yang melanggar perjanjian. Dalam konteks penafsiran modern, istilah ini bisa diartikan sebagai mereka yang tidak berpegang pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Tidak dapat dipegang janjinya. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang melanggar janji adalah orang yang tidak dapat dipercaya dan tidak memiliki integritas. Penting untuk dicatat, penafsiran ayat ini bisa berbeda-beda tergantung pada pemahaman dan konteks yang digunakan oleh masing-masing individu atau kelompok. Penting untuk memahami konteks historis dan linguistik ayat ini sebelum menarik kesimpulan atau menerapkannya dalam situasi yang berbeda.
Dalam konteks modern, penerapan ayat ini dalam konteks sosial dan politik harus dilakukan dengan bijaksana dan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan dialog. Komentar atas respons mereka. Dari respons yang disampaikan oleh mereka tampaknya masih bersifat ambiguity hanya untuk membela pemahaman mereka karena tidak berdasarkan ayat Quran yang sebenarnya, bahkan selalu mengarahkan agar pemahaman Quran hanya jika sesuai dengan kepentingannya meskipun kalimat ayat tersebut jelas dan muhkam. Semua responsnya tidak ada yang fokus pada masalah kewajiban tentang penerapan hukum Allah saat kehidupan di dunia dengan konsep kepemimpinan Emirat Islam dan Khalifah, sepertinya tetap mendukung negara dengan sistem sekuler. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara, dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin.